Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Halo semua, di sini kami akan mengkampanyekan akibat dari perundingan dan tujuan kampanye kami. Maka semoga teman-teman dapat mengetahui apa dampak atau akibat dari suatu perundingan tersebut. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari kampanye anti-bully itu memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran bahwa bully ataupun tindakan perundungan merupakan suatu tindakan yang sangat kejam dan menyakitkan, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, meningkatkan kesadaran agar lebih menghargai orang lain, tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, dan tidak menindas orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut. Yang keempat, menguatkan keberanian bagi para korban bully agar lebih mau berbicara, mau mengeluarkan pendapat, dan mau melawan dari tindakan bully tersebut. Yang kelima, mendorong empati siswa agar lebih memahami perasaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang menyakitkan. Yang keenam, mengurangi jumlah kasus bully yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan dalam bentuk edukasi dan juga pengawasan. Dan yang ketujuh itu mengajak seluruh warga sekolah agar berperan penting ataupun terlibat dari pencegahan. Suatu ketika ada seorang siswi yang bernama Adelina. Dia adalah siswi yang pintar dan berprestasi. Namun, dia dibully di kelasnya oleh teman-temannya. Teman-temannya tidak suka melihat Adelina karena Adelina adalah salah satu murid terpintar di sekolahnya. Teman-temannya merasa iri dan membuli Adelina. Suatu ketika, teman-temannya berdiskusi untuk membuli Adelina dan mengganggu Adelina saat pembelajaran. Mereka menjumpai Adelina dan mengolok-oloknya, mendorongnya, dan mencampakkan bukunya. Lalu seketika setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak. Adelina merasa frustasi dan berkata di dalam hati, "Kenapa harus aku yang dibully, padahal aku baik kepada mereka?" Pada saat jam istirahat, Adelina pergi ke toilet dengan perasaan yang sedih. Namun, tidak disangka di toilet teman-temannya sedang menunggunya untuk membulinya kembali. Adelina terkejut dan dia tidak tahu mau berbuat apa. Teman-temannya mendorong dan memaksanya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Mereka menyalakan keran dan berniat untuk menyiram Adelina. Adelina merasa ketakutan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Adelina disiram dengan air dan Adelina merasa ketakutan dan kedinginan. Adelina hanya bisa diam, menangis, menjerit. Namun tidak ada yang bisa dilakukannya. Lalu mereka mengunci Adelina di kamar mandi. Adapun dampak dari bully tersebut adalah yang pertama, menurunnya tingkat kepercayaan diri bagi para korban yang dibully sehingga dia merasa tidak berharga. Yang kedua, gangguan mental seperti cemas, stres, depresi, dan juga trauma dalam jangka panjang. Yang ketiga, prestasi akademiknya menurun karena tidak fokus dalam pembelajaran di sekolah. Yang keempat,
menarik diri dari lingkungan, dan kesulitan dalam bersosialisasi dengan sesamanya. Yang kelima, munculnya perilaku beresiko seperti menyakiti diri sendiri ataupun bisa saja melawan pelaku tindak bully tersebut secara lebih agresif. Yang kelima, pelaku bully tersebut menjadi terbiasa melakukan tindak kekerasan yang bisa saja itu terbawa ke kehidupan dewasanya.